Iran menuju demokrasi, seruan Reza Pahlavi dan strategi Tuhan bagi negeri Persia. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, negeri Persia dalam agenda surgawi. Sejarah Iran bukan sekadar kisah sebuah bangsa, melainkan panggung epik antara terang dan gelap, antara kediktatoran dan kebebasan, antara kekuasaan manusia dan kehendak Tuhan. Dari zaman kekaisaran Persia kuno, hingga kebangkitan dinasti Pahlavi, jatuh ke tangan teokrasi Ayatollah, dan kini potensi kembali kepada demokrasi sekuler melalui Reza Pahlavi, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lepas tangan. Artikel ini menganalisa sejarah panjang Iran dan strategi Tuhan Yesus Kristus dalam rencananya yang kudus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Matius 6 ayat 10. 1. Zaman Persia kuno, sebelum Masehi. Cyrus Agung, 559–530 sebelum Masehi, pendiri Kekaisaran Akhemeniah. Pemerintahannya dikenal karena toleransi beragama dan perlindungan terhadap bangsa-bangsa taklukan, termasuk orang Yahudi. Dalam Yesaya 45, Tuhan menyebut Cyrus sebagai orang yang kuurapi, bukti Iran sudah masuk agenda kerajaan Allah sejak ribuan tahun silam. Darius pertama, 522–486 sebelum Masehi, mengorganisir sistem pemerintahan yang efisien. Membentuk jalan kerajaan, sistem pajak, dan memperkuat budaya Persia. Xerxes dan Artaxerxes, masa keemasan diteruskan, namun mulai menunjukkan kemerosotan moral dan kekuasaan absolut. 2. Islamisasi dan kemunduran Persia, abad ke-7 hingga ke-20. Penaklukan Islam, 651 Masehi, Kekaisaran Sasanid tumbang oleh pasukan Arab Muslim. Budaya Persia dipaksa melebur dengan budaya Arab. Islam Syiah menjadi dominan dan membawa ide politik keagamaan. Dinasti Safawi, tahun 1501 sampai tahun 1736 menjadikan Syiah sebagai agama negara. Fanatisme meningkat, minoritas dianiaya, dan stagnasi ilmu pengetahuan mulai terlihat. Qajar tahun 1789 sampai tahun 1925, masa korupsi dan dominasi asing. Iran mulai kehilangan kedaulatannya. 3. Kebangkitan dinasti Pahlavi dan era kemakmuran, tahun 1925 sampai tahun 1979. Reza Shah Pahlavi, tahun 1925 sampai tahun 1941, membangun infrastruktur, sistem pendidikan sekuler, hak perempuan diperluas, dan memodernisasi hukum. Muhammad Reza Pahlavi, tahun 1941 sampai tahun 1979, melanjutkan reformasi ayahnya. Pada 1963, meluncurkan Revolusi Putih, redistribusi tanah, pendidikan massal, hak pilih perempuan, dan industrialisasi. Kondisi Iran, ekonomi bertumbuh pesat. Iran menjadi kekuatan regional. Budaya modern berkembang. Namun, kebebasan politik dibatasi, dan ini menjadi celah bagi gerakan revolusioner. 4. Revolusi Islam dan teokrasi mulai 1979 sampai sekarang. Ayatollah Ruhollah Khomeini, tahun 1979 sampai tahun 1989, menggulingkan Shah. Membentuk Republik Islam Iran yang berbasis hukum syariah. Kebijakan keras, perempuan wajib mengenakan hijab. Pembatasan kebebasan berpendapat, dukung terorisme dan ekspansi ideologi Syiah. Ayatollah Ali Khamenei, 1989 sampai sekarang, melanjutkan kekuasaan total. Represi meningkat, sanksi ekonomi dari Barat menghancurkan kesejahteraan rakyat. 5. Era penderitaan, kemunduran Iran di bawah Ayatollah. Ekonomi terpuruk, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan meningkat. Pemberontakan rakyat, 2009, Green Movement. 2019, protes BBM. 2022, gelombang demonstrasi setelah kematian Mahsa Amini. Iran menjadi simbol penderitaan dunia Syiah, negara kaya minyak berubah menjadi penjara terbuka. 6. Reza Pahlavi dan harapan baru, demokrasi tanpa kerajaan. Seruan dari pengasingan Reza Pahlavi. Tolak kembalinya monarki. Serukan demokrasi sekuler, himbau militer berpihak ke rakyat. Dukungan diaspora dan internasional. Simbol baru Iran, Reza Pahlavi ingin membangun Iran berdasarkan hak asasi, demokrasi, dan persaudaraan global. 7. SWOT Iran menuju demokrasi. Strengths kekuatannya.
Sejarah kejayaan dan modernisasi. Generasi muda yang berpendidikan. Diaspora kuat dan aktif. Weaknesses kelemahannya. Aparat masih dikuasai rezim. Fragmentasi kelompok oposisi. Ketergantungan ekonomi pada minyak. Opportunities peluangnya. Gelombang pro-demokrasi global. Dukungan Barat dan Israel. Kebosanan rakyat terhadap teokrasi. Threats ancamannya. Represi militer dan basij. Pengaruh Rusia dan China. Perang saudara atau disintegrasi. 8. Strategi Tuhan Yesus Kristus untuk Iran. Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu, Yohanes 8 ayat 32. Strategi kerajaan surga untuk Iran bukan sekadar politik, tetapi pemulihan hati bangsa. Langkah-langkah strategi surgawi, penyingkapan dosa dan kebohongan rezim. Penginjilan kepada generasi muda Iran. Saat ini pertumbuhan gereja bawah tanah di Iran adalah tercepat di dunia. Ulangi lagi, saat ini pertumbuhan gereja bawah tanah di Iran adalah tercepat di dunia. Ulangi lagi agar paham mengapa, saat ini pertumbuhan gereja bawah tanah di Iran adalah tercepat di dunia. Pencurahan Roh Kudus atas bangsa Persia. Sesuai nubuat dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Penghancuran roh agama palsu. Tuhan akan menghancurkan kekuatan yang memakai namanya untuk menindas. Yesaya 29 ayat 13-14. 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 14. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban demi keajaiban, dan hikmat orang-orangnya yang bijaksana akan lenyap, dan pengertian orang-orangnya yang berakal budi akan bersembunyi. Restorasi budaya Persia yang agung. Seperti zaman Cirus, Iran akan kembali menjadi bangsa yang menyokong kebebasan bangsa-bangsa. 9. Nubuatan dan janji Tuhan atas Iran. Yeremia 49 ayat 34-39, Tuhan berjanji akan menghukum Elam, wilayah Iran, tetapi juga berjanji, aku akan membawa mereka kembali dari pembuangan. Ini adalah janji pemulihan. Yeremia 49 ayat 34-39. 34 firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, bunyinya. 35 Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya, aku akan mematahkan busur Elam, yakni puncak kekuatannya. 36 Aku akan mendatangkan kepada Elam 4 angin dari keempat penjuru langit dan menyerahkan mereka ke segala angin itu, tidak akan ada suatu bangsa pun kemana orang-orang Elam yang terusir itu tidak akan datang. 37 Aku akan membuat orang Elam terkejut di hadapan musuh-musuh mereka dan di hadapan orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawa mereka. Aku akan mendatangkan malapetaka ke atas mereka, yakni murkaku yang menyala-nyala, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan pedang mengejar mereka, sampai aku menghabiskan mereka. 38 Aku akan menaruh tahtaku di Elam dan membinasakan dari situ raja dan pemimpin, demikianlah firman Tuhan. 39 Tetapi pada hari-hari yang kemudian aku akan memulihkan keadaan Elam, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 19 ayat 23-25, Iran, Persia, Mesir, dan Israel akan menjadi berkat di bumi. Yesaya 19 ayat 23-25. 23 Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, orang Asyur akan datang ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan orang Mesir akan beribadah bersama-sama dengan orang Asyur. 24 Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga, di samping Mesir dan Asyur, suatu berkat di tengah-tengah bumi. 25 Yang oleh Tuhan semesta alam diberkati dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku. Mazmur 2, bangsa-bangsa akan menjadi milik warisan Kristus. Mazmur 2, 1 Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 2 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. 3 Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. 4 Dia yang bersemayam di sorga tertawa,
Tuhan mengolok-olok mereka. 5. Maka ia akan bersabda kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. 6. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. 10. Kesimpulan, Iran adalah milik Tuhan. Iran bukan milik para mullah, bukan pula milik Barat. Iran adalah milik Yesus Kristus. Dari zaman Cyrus hingga Reza Pahlavi, sejarah Iran adalah sejarah tentang rencana Tuhan. Reza Pahlavi mungkin bukan penyelamat, tetapi ia bisa menjadi alat bagi perubahan besar. Waktunya telah tiba untuk Iran mengalami kemerdekaan yang sejati. 2 Korintus 3 ayat 17, yaitu kemerdekaan yang berasal dari Roh Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Doa kita sebagai bangsa Indonesia adalah agar Iran kembali menjadi negeri damai dan sejahtera, tempat Roh Kudus berdiam dan kehendak Tuhan terjadi, di bumi seperti di surga. Soli Deo Gloria.